yaitu hukmu takbir wa mawadhi'uhu minas shalah. Hukum dari takbir, ya, hukum takbir dalam salat dan letak-letaknya, ya, letak-letak takbir dalam salat, yaitu ucapan Allahu Akbar, yaitu takbir. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau pernah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk melakukan salat, beliau yukabbir, beliau mengucapkan takbir. Beliau membaca takbir hina yaqum, pada saat berdiri. Summa yukabbir hina yarka'u. Kemudian Nabi bertakbir pada saat ruku'. Summa yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian Nabi membaca sami'allahu liman hamidah pada saat Nabi mengangkat tulangnya, tulang sulbinya dari ruku', ya, yaitu mau i'tidal. Nabi membaca apa? Sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', pada saat mengangkat tulang sulbinya dari ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamdu. Kemudian pada saat Nabi i'tidal, berdiri, ya, Nabi membaca Rabbana walakal hamdu. Thumma yukabbir hina yahwi sajidan. Kemudian Nabi bertakbir pada saat jatuh, ya, untuk sujud. Nabi bertakbir pada saat jatuh untuk sujud, dari i'tidal kemudian sujud, itu Nabi bertakbir. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian Nabi bertakbir pada saat mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian kepalanya diangkat, itu Nabi bertakbir, yaitu ketika dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, yaitu hina yarfa'u ra'sahu, pada saat mengangkat kepalanya. Thumma yukabbir hina yasjudu. Kemudian Nabi bertakbir pada saat sujud. Sujud yang keberapa ini? Sujud yang kedua. Thumma yukabbir hina yarfa'u. Kemudian Nabi bertakbir pada saat mengangkat, yaitu bangkit dari sujud kedua menuju rakaat berikutnya. Itu Nabi yukabbir hina yarfa'. Thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Kemudian Nabi melakukan hal itu pada sholatnya semuanya, atau pada semua sholatnya. Jadi ini menjelaskan tentang rakaat yang pertama. Nabi bangkit untuk melakukan sholat, berdiri, lalu bertakbir. Ketika mau ruku', ya, Nabi bertakbir. Ketika mau i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Ketika berdiri, Rabbana walakal hamdu.
ketika mau sujud bertakbir, ketika mengangkat dari sujud yaitu duduk di antara dua sujud bertakbir, ketika sujud yang kedua bertakbir, dan ketika diangkat yaitu pada rakaat berikutnya itu juga Nabi bertakbir. Dan Nabi melakukan itu semua fis sholati kulliha. Nabi melakukan hal itu pada semua salatnya. Kemudian ada tambahan wa yukabbiru hina yaqumu minas natain ba'dal julus. Kalau tadi membicarakan tentang rakaat yang pertama. Ya, rakaat yang pertama kalau salat 3 rakaat atau 4 rakaat belum ada tasyahud awal. Bagaimana kalau sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka di situ ada tasyahud awal. Makanya di sini wa yukabbir hina yaqum minas natain ba'dal julus. Nabi bertakbir itu mengucapkan Allahu Akbar pada saat berdiri dari 2 rakaat setelah duduk. Duduk apa ini? Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal berarti kan sudah 2 rakaat. Selesai tasyahud awal Nabi bangkit berdiri. Nah ini membaca takbir wa yukabbir. Nah itu loh, wa yukabbir yaitu membaca takbir. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib, ada beberapa lafaz yang di sini dijelaskan oleh pensyarah kitab ini yang mana dalam redaksi hadis Abu Hurairah yang sudah kita baca di awal-awal diceritakan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Yukabbir hina yaqum ay yaqulu Allahu Akbar waqta qiyamihi lis-shalah. Jadi yukabbir itu membaca atau mengucapkan Allahu Akbar. Bertakbir berarti mengucapkan Allahu Akbar. Lafadznya Arab apa Indonesia? Lafadznya Arab. Iya, tidak boleh diganti dengan terjemahan bahasa Jawa. Tidak boleh. Iya, karena di sini Nabi mencontohkan yukabbir hina yaqum, dan yukabbir artinya yaqulu Allahu Akbar pada saat dia berdiri untuk salat, wa hiya takbiratul ihram. Nah, dalam hadis ini hina yaqum yang pertama itu adalah maksudnya bertakbir untuk takbiratul ihram, ya, bertakbir untuk takbiratul ihram. Idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Ini maksudnya adalah bertakbir yaitu takbiratul ihram. Ya, bisa dipahami ya? Taib, kemudian lafaz yang berikutnya yang juga butuh dijelaskan ini. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi jangan-jangan banyak yang belum tahu gitu loh, ya. Yaitu ucapan Sami'allahu liman hamidah. Artinya apa sami'a? Sami'a artinya apa sami'a? Mendengar. Siapa yang mendengar? Sami'allahu. Itu fa'ilnya, subjeknya adalah Allah. Allah telah mendengar orang yang memujinya.
Sami'allahu. Tapi apakah artinya sami'allah? Apakah artinya sami'a di sini adalah mendengar? Maka yang dimaksud dengan sami'a di sini artinya adalah istajaba. Apa itu istajaba? Allah mengijabahi. Ya, Allah mengijabahi. Allah mengabulkan. Ya, Allah mengabulkan. Lianna mujarrad as-sam'i la yastafidu minhul hamid. Karena kalau hanya Allah itu sebatas mendengar, maka orang yang memujinya itu tidak mendapatkan faedah apa-apa. Allah mendengar. Fa inna Allah Ta'ala yasma' man hamidahu wa man lam yahmaduhu wa man lam yahmadhu. Karena Allah itu mendengar orang yang memujinya dan orang yang tidak memujinya. Karena Allah itu Maha mendengar. Baik orang yang memujinya atau yang tidak memujinya, Allah itu mendengar. Wa innama yastafidu bil istijabah lianna alladhi yahmadu Allah Ta'ala yarju thawaba. Orang yang memuji Allah itu dia berharap akan as-thawab, yaitu pahala. Kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah. Iya, kita memuji Allah. Itu kita pasti menginginkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan kalimat-kalimat thayyibah, zikir yang berisikan pujian kepada Allah itu sangat ringan di lisan kita, tapi berat dalam timbangan amal seorang hamba. Iya. Jadi kita berzikir memuji Allah, itu diantara keinginan kita, harapan kita adalah agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Fa idza istajaba Allahu lahu faqad athabahu. Maka kalau Allah mengijabahi orang yang memujinya, berarti Allah memberikan pahala bagi orang tersebut. Iya. Maka semakin banyak memuji Allah, maka akan banyak pula pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, cuma kita ini kadang sukanya ngobrol itu loh ya. Kalau sudah ngobrol nggak berhenti. Ada aja yang diomongkan ya. Kalau sudah dihitung itu sudah berapa menit, itu baru sehari ya. Kalau setiap hari dalam setahun berapa jam itu ya. Nah itu kan kita rugi gitu loh. Dengan waktu yang begitu banyak, kalau dikalkulasi dalam setahun, atau kalau nggak setahun ya sebulan lah, nanti dikalkulasi sendiri ya. Ngobrolnya anak ini biasanya 1 jam ya. 1 jam kali 30 hari. Nanti dikali lagi setengah tahun ya. Itu kalau ngobrolnya nggak ada faedahnya, ya nggak dapat pahala. Apalagi kalau ngobrolnya itu ngerasani orang, ya malah dapat
dapat dosa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar, mengijabahi orang yang memujinya. Mengucapkan alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Waqad asyara Ibnul Qayyim ila syai' min hadza, dan penjelasan ini diisyaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim ya, tentang yaitu bahwasanya Allah itu mengijabahi orang yang memujinya. Taib. Kemudian Allah mengijabahi, Allah mendengar dan mengijabahi orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Secara bahasa hamida yahmadu itu memuji. Tapi maksudnya di sini adalah liman wasafahu bi sifatil kamali hubban wa ta'zima. Yang kita puji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, bi sifatil kamal. Jadi kalau kita muji Allah itu berarti kita memuji akan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Makanya enggak ada orang yang dia itu memuji Allah lalu mengatakan bahwasanya Allah itu mensyariatkan kepada hambanya perkara-perkara yang tidak pantas, tidak layak, tidak sesuai. Ada kekurangan dalam takdirnya, ketetapannya. Nah, ini juga menyalahi apa yang dia ucapkan dari memuji Allah. Orang yang memuji Allah itu berarti dia mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah itu maha sempurna, enggak ada celahnya, enggak ada kekurangannya sedikit pun, baik dalam hukum-hukumnya, baik dalam takdir-takdirnya. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, setelah itu ketika dapat musibah, dapat ujian, cobaan, dia enggak terima. Dia enggak terima. Padahal kalau orang yang memuji Allah itu berarti mensifati Allah dengan kesempurnaan sifatnya hubban wa ta'ziman, dengan rasa cinta yang sangat besar. Jadi memuji Allah itu dengan penuh kecintaan dan ta'ziman, dan penuh dengan pengagungan kepada Allah. Antum bisa lihat ya, orang-orang atau manusia itu kalau mengagungkan manusia itu sampai jalannya itu salah tingkah kadang itu ya. Ini jalannya yang pantas gimana ini itu. Ruko apa, sujud apa, serba salah kan? Karena pengen memuliakan, mengagungkan, padahal yang dia muliakan adalah manusia. Itu manusia. Lah bagaimana dengan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang yang memuji Allah itu harus dengan hubban wa ta'ziman, sepenuh cinta dan sepenuh pengagungan. Ya. Jadi jangan hanya di lisan saja alhamdulillah, tapi enggak ada kecintaan dalam hatinya kepada Allah, dan juga tidak ada pengagungan kepada Allah. Ya, jadi diperhatikan juga ya ketika memuji Allah.
Makanya orang yang seperti ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Ya, ada dua orang yang sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, tapi dalam ganjaran atau pahala berbeda. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Sama-sama ucapkan, sama-sama ucapannya loh ini ya. Yang A alhamdulillah, yang B alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Ada yang sekedar mengucapkan alhamdulillah saja, tapi hatinya tidak ada rasa cinta kepada Allah, nggak ada pengagungan kepada Allah. Iya. Ini juga yang menjadikan amalan hati itu harus benar-benar lebih diperhatikan. Ya, amalan hati. Kemudian Rabbana walakal hamdu. Rabbana maksudnya di sini adalah ya Rabbana. Ya-nya dihapus. Rabbana itu kalau secara asalnya itu ya Rabbana, wahai Rabb kami. Dan juga ada yang dihapus juga ya Rabbana ata'na. Ya Rabbana ata'na. Ata'na di sini adalah kami taat kepadamu wahai Allah. Wahai Rasulullah, afwan ya. Ya Rabbana ata'na, wahai Rabb kami telah taat. Walakal hamdu, dan bagimu segala pujian. Kami telah taat, ya Allah, wahai Rabbku, wahai Rabb kami telah taat. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu. Walakal hamdu, berarti ini juga pujian ya, walakal hamdu. Wa hadza lafdhu sahihain kama taqaddam. Ini lafaz yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Ada lafaz yang kedua, Rabbana lakal hamdu, wa qad akhrajaha al-Bukhari wa hiya fi hadits Abi Hurairah. Jadi lafaz yang pertama apa tadi? Rabbana wa lakal hamdu. Lafaz yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Ada wanya apa enggak? Ada apa enggak? Tidak ada. Rabbana lakal hamdu. Wasighatu tsalitsa Allahumma Rabbana lakal hamdu. Biziyadati Allahumma. Ada tambahan Allahumma. Ya. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan ini dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim. Ada tambahan apa tadi? Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keberapa? Yang keberapa? 2 apa 3? 2 apa 3? Ada yang 2, ada yang 3. Gak pengen yang 4 ya? Habis ini keempat ya. Yang pertama Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian wasighatur rabi'ah, lafaz yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Wahya fi hadits Abi Hurairah,
Dan ini pun dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari. Allahumma rabbana walakal hamdu. Berarti ada berapa? Ada 4 ya. Wa fiha minal balaghah tikrarun nida faka'annahu qala ya Allah ya Rabbana. Jadi Allahumma itu asalnya adalah ya Allah. Ya-nya dihapus kemudian diganti di belakangnya menjadi huruf mim. Ya Allah. Ya, itu arti dari Allahumma. Makanya di sini ada 2 kali an-nida. Ketika kita memanggil Allah itu berapa kali di sini? Ada 2 kali. Allahumma rabbana. Tadi rabbana kan ya rabbana. Kemudian apa arti Allahumma? Ya Allah. Berarti ya Allah ya rabbana. Berapa kali kita manggil? 2 kali. Iya. Taib. Dari hadis ini di antara faedah yang bisa diambil adalah al-hadis dalilun ala masyru'iyyati takbir 'inda ad-dukhul fi shalah. Wa huwa ruknun la tan'aqidu sholatu illa bihi. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan disyariatkannya bertakbir pada saat masuk dalam sholat. Pada saat masuk dalam sholat maka disyariatkan apa? Bertakbir. Dan takbir tersebut adalah takbiratul ihram, rukun yang mana kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Ya, jadi harus diucapkan. Wa ala masyru'iyyati takbir hina ar-ruku' was-sujud war-raf'i minhu wal-qiyam min at-tashahhudil awal. Sebagaimana juga hadis ini, hadis Abu Hurairah, sebagai dalil yang menjelaskan disyariatkannya bertakbir pada saat ruku'. Ketika hendak ruku' maka bertakbir Allahu Akbar. Was-sujud, dari i'tidal kemudian mau sujud juga bertakbir. Warraf'i minhu, dari sujud kemudian duduk di antara 2 sujud itu pun bertakbir. Wal qiyam minat tasyahudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal membaca apa? Membaca takbir. Lah ini hadis Abu Hurairah yang sudah kita baca tadi. وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله تعالى عند الافتتاح. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bertakbir kepada Allah pada saat membuka salat, yaitu takbiratul ihram. Wa fi kulli khafdhin wa raf'in ma'adar raf'i minar ruku', dan pada saat turun atau mengangkat, fi kulli khafdhin wa raf'in. Jadi gerakan salat itu ya, turun atau mengangkat atau bangkit. Nah itu disertai dengan mengucapkan takbir, kecuali apa? Rukuk ke i'tidal. Ma'adar raf'i minar ruku'. Setelah ruku' lalu i'tidal baca apa? Sami'allahu liman hamidah.
Wa hadhihi takbirat wajibatun ala qawli Ahmad wa jama'atin minas salaf wal khalaf wa huwa ar-rajih. Dan takbir-takbir tadi, kalau takbiratul ihram jelas rukun ya. Selain takbiratul ihram tadi, maka hukumnya dari takbir-takbir tersebut adalah apa? Wajib. Wat takbiratu wajibatun. Ya, menurut pendapat Imam Ahmad dan juga sekelompok ulama salaf dan khalaf. Dan ini pendapat yang rajih dengan dua alasan atau tiga alasan. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza kabbaral imam fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Fatadkhul takbiratul intiqal fi umumihi. Jadi ketika kita sholat jamaah ya bersama imam, imam juga mengucapkan takbir. Nah, di sini Nabi mengatakan fakabbiru. Idza kabbaral imam fakabbiru. Apakah imam itu takbirnya cuma takbiratul ihram? Tidak. Tapi juga pada saat mau ruku', ya, pada saat mau sujud, mau duduk di antara dua sujud, mau ke rakaat yang kedua, idza kabbaral imam fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka kalian bertakbirlah. Sehingga apa? Masuk dalam hadis ini takbir-takbir al-intiqal fi umumihi, takbir-takbir yang lain, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Itu intiqal, perpindahan. Alasan yang kedua, kenapa takbir-takbir tersebut hukumnya wajib? Muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi kulli salatihi fardhan wa nafla. Nabi itu senantiasa bertakbir pada perpindahan gerakan-gerakan sholat tersebut, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Ketika mau ruku' bertakbir, ketika mau sujud bertakbir, ketika mau duduk di antara dua sujud bertakbir. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah pada saat sholat wajib maupun sunnah. Dan kita disuruh agar sholat seperti sholatnya Rasulullah. Apa dalilnya? Kok suaranya yang depan aja yang banter gitu ya? Habis banter turun gitu ya. Sallu terus hilang. Cepat sekali ya. Yaitu sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu di sini adalah salatlah. Ya, salatlah. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini kan perintah dari Rasulullah. Dan perintah itu dalam usul fikih memberikan konsekuensi wajib. Yang ketiga, anna at-takbira syi'arul intiqal min ruknin ila akhar lianna af'al as-shalah hayat. Fala budda min syi'arin yadullu 'ala al-intiqal min hayatin ila hay'ah. Jadi ucapan takbir Allahu Akbar itu adalah sebuah syiar. Sebuah syiar, tanda. Sebagaimana azan itu tanda
bahwa di sebuah daerah tersebut ada orang Islam. Itu syiar. Loh, kalau sebuah daerah nggak ada azan, nggak ada iqamah, ini jangan-jangan bukan orang Islam. Iya. Jadi takbir itu adalah syiar, tanda yang bisa menunjukkan perpindahan satu rukun sholat ke rukun sholat yang lainnya. Satu gerakan sholat ke gerakan yang lainnya. Lah kalau pas sholat jamaah nggak ada takbir, ya, iya, kalau pas mau ruku masih kelihatan, ya. Pas sujud itu loh ya, pas sujud ini imamnya sudah duduk di antara dua sujud, ataukah belum itu loh ya. Ketika sujud yang kedua mau tasyahud akhir, kalau nggak ada takbir gimana ya? Imamnya sudah selesai ya, tapi makmumnya masih sujud aja ya, nggak berani melihat. Makanya di sini takbir itu adalah syiarul intiqal min ruknin ila akhar, atau ruknin ila ruknin akhar. Sehingga bisa tahu. Ya mungkin antum pernah kejadian juga paling ya. Pernah kejadian ya. Suara imamnya mungkin kecil gitu ya. Lampu mati. Suaranya kecil, kemudian juga gelap gulita. Maka nggak bisa mengetahui ini imamnya sudah berubah ke gerakan yang lain atau masih tetap ini. Nggak tahu. Nah, kemudian juga memang ada pendapat yang kedua yang mengatakan at-takbirat laisat biwajibah bal hiya mustahabbah. Ada pendapat yang lain bahwasanya tadi itu takbir-takbir selain takbiratul ihram itu bukan wajib tapi sunnah atau mustahab. Akan tapi yang rajih adalah pendapat yang pertama. Yaitu hukumnya wajib. Nanti kalau imamnya lebih condong kepada apa? Pendapat kedua, takbir enggak wajib tapi mustahab. Akhirnya imamnya enggak pakai takbir. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Ketika ruku enggak baca takbir, sudah. Ya, tapi yang rajih dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama, yaitu hukumnya wajib. Taib, kemudian yang berikutnya al-hadits dalilun ala masyru'iyyati qawli sami'allahu liman hamida hina ar-raf'i minar ruku'. Hadis Abu Hurairah ini memberikan penjelasan kepada kita akan disyariatkannya membaca sami'allahu liman hamida pada saat mengangkat dari ruku'. Wa hadza fi haqqil imami wal munfarid, jika dalam posisi sebagai imam atau sholat sendiri. Ketika ruku kemudian mau i'tidal baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Bagi yang posisinya sebagai imam atau sholat sendiri. Wa amal ma'mum fa innahu yaqul rabbana walakal hamdu. Akan tetapi kalau posisinya itu sebagai makmum, maka dia membaca rabbana walakal
hamdu, atau 4 bacaan tadi itu, 4 macam bacaan. Karena hadis Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Apabila imam itu membaca sami'allahu liman hamida, maka bacalah, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Iya. Nah, jadi kalau jadi makmum, maka yang diucapkan adalah apa? Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian faedah yang berikutnya, masih ada berapa menit? Berapa? 8. Al-hadits dalilun ala masyru'iyyati qawli Rabbana walakal hamdu ba'dal qiyam minar ruku'. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan disyariatkannya membaca Rabbana walakal hamdu setelah mengangkat dari ruku'. Wa hadza fi haqqil imam wal munfarid. Jadi imam tadi ya, imam atau dalam posisi sholat sendiri ketika ruku ya, kemudian setelah itu kan mau i'tidal, itu membaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Nah, ketika sudah berdiri dari ruku, maka imam atau orang yang sholat sendirian tadi ya, maka dia membaca Rabbana walakal hamdu. Illal ma'mum fayaquluha hina ar-raf'i minar ruku' badalan an sami'allahu liman hamida. Jadi anak gambarkan di sini kalau posisinya itu sebagai imam atau sholat sendirian. Dia ruku, Subhana rabbiyal azim, ya. Kemudian dia ini posisinya apa? Sebagai imam atau sholat sendiri. Dia mau bangkit ini. Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau makmum, ya, al-ma'mum yaquluha hina ar-raf'i minar ruku' badalan an sami'allahu liman hamida. Kalau makmum selesai ruku kemudian mau bangkit, nah ini dia membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Nah, itu adalah perbedaan tatkala seseorang menjadi imam atau posisi sholat sendirian dan berbeda dengan orang yang menjadi makmum. Kalau makmum tadi kan nggak pakai membaca Sami'allahu liman hamidah. Ketika habis ruku, maka dia membaca Rabbana walakal hamdu. وبهذا يتبين أن الإمام والمنفرد يقولان الجملة الأولى حين الرفع من الركوع والثانية بعد القيام. Tadi sudah dijelaskan kalau dalam posisi imam atau sholat sendiri, maka ketika mau bangkit Sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika sudah berdiri Rabbana walakal hamdu. Wa ammal ma'mum fayaqulu al-jumlata ats-tsaniyah faqat
hina ar-raf'i min ar-ruku'. Adapun orang yang dalam posisi menjadi apa? Makmum, maka ketika selesai ruku, ya, dia mau i'tidal, maka dia cukup membaca al-jumlah tsaniyah faqat, yaitu Rabbana walakal hamdu. Wa ala hadza wa hadza ala ahadil qaulain li ahli ilmi wa huwa rajih. Ya, dan ini adalah di antara salah satu dari dua pendapat para ahlul ilmi, dan pendapat ini yang lebih rajih atau lebih kuat. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Jadi makmum itu cuma membaca apa tadi? Rabbana walakal hamdu, atau dari 4 bacaan yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Taib, itu beberapa faedah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian ini waktunya nggak cukup ya. Hadis yang berikutnya itu tentang ma yaquluhu ba'da ar-raf'i minar ruku', apa yang dibaca setelah ruku', yaitu ketika posisi i'tidal. Ini karena waktunya sudah mepet ya, maka kita cukupkan saja ya satu hadis. Mudah-mudahan satu hadis ini memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Ya, meskipun cuma sedikit ya yang kita bahas, yaitu satu hadis ya, namun mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, yang membuahkan amal soleh dan juga yaitu pengagungan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tabligh berarti ya, yang mengulangi itu dah. Nah, itu sebenarnya dahulu itu kan karena ingin ya memperjelas gitu loh ya. Itu memperjelas dari takbir imam. Dan sekarang ini sudah ada alat pengeras ya, seperti mikrofon, mukabirus saut ya. Dan itu yang cukup ya, cukup sampai ke belakang, meskipun jumlah jamaahnya ya, jamaah sholatnya itu sangat banyak ya, karena memang sebagai imam itu suaranya harus lantang, harus keras, bisa didengarkan. Dan ketika jamaah itu banyak, maka ya itu tadi bisa dibantu dengan mikrofon ya. Adapun yang kita saksikan ya, yaitu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, maka wallahu a'lam di situ apakah tetap mengambil pendapat yang artinya agar membantu atau mengulangi suara imam tadi itu, padahal sudah ada apa? Sudah ada mikrofon. Ya mungkin nanti bisa kita baca-baca lagi argumentasinya apa gitu ya, ketika sudah ada bantuan dari alat pengeras. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Masih ada sisa berapa menit Mas? Habis ya. Nah, tentang bacaan makmum yang saya pernah dengar dari Ustaz kita juga ya, setelah bangkit itu juga mengucapkan sami Allah dan
Jadi makmum. Ya, jadi makmum. Nah, ini memang pembahasannya cukup panjang sebenarnya ya. Makanya kalau dikaji pada saat subuh ini ya kurang cukup gitu loh. Kalau khusus membahas tentang bacaan bangkit dari ruku' dan pada saat i'tidal. Itu nanti kalau kita mau aqwal ulama secara terperinci, ya panjang nanti kajiannya gitu loh ya. Panjang. Iya. Karena memang masalah fikih. Iya. Jadi ya mungkin pendapat ustaz tersebut ya memilih pendapat tersebut ya, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang jelas memang banyak ya penjelasan para ulama terkait ucapan habis ruku' ke i'tidal ya, dan itu kalau kita kaji itu lumayan panjang ya, makanya di sini hanya disebutkan yang pokok saja gitu ya, disebutkan yang pokok saja tanpa menjelaskan secara panjang lebar ya dalil-dalilnya dan argumentasinya ya, wallahu taala alam bisawab. Cukup ya mungkin ya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.